Halo kawan Sound and Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto, dan di samping saya sudah ada the all new BMW X1. Oke, di video kali ini saya akan membahas 7 fakta menarik seputar BMW X1 ini. Oke, langsung aja ya. Oke. Fakta pertama, ya. Ini adalah BMW X1 yang merupakan SUV terlarisnya BMW di Indonesia. X1 ini menguasai lebih dari 50% market share SUV premium di Indonesia. Fakta keduanya, ini adalah BMW X1 generasi ketiga. Generasi pertamanya hadir di Indonesia sejak tahun 2009 sampai dengan 2015. Lalu generasi keduanya mulai 2015 sampai terakhir di tahun 2022. Generasi ketiganya ini hadir dengan konsep bigger, bolder, dan better. Secara keseluruhan worldwide, BMW X1 sudah terjual lebih dari 2,7 juta unit sejak generasi pertamanya dipasarkan di dunia, dan di Indonesia menjadi SUV BMW yang paling laris, ya, di atas BMW X5 dan X3. Oke, fakta ketiganya kita bicara soal desain dan dimensi. Desainnya ini pastinya lebih terkini dengan grill yang lebih besar. Kidney grill khas BMW terkini, ya, menjadikan desain X1 ini lebih SUV banget. Kalau BMW menyebutnya SAV, Sport Activity Vehicle. Oke, desainnya kenapa saya bilang SUV banget? Karena kalau yang generasi kedua itu desainnya mungkin lebih cenderung ke crossover, ya, crossover. Di generasi ketiganya ini, ya, yang membedakan selain grill, lalu kap mesinnya lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat dari samping, ya, di posisi grill ini membentuk sudut hampir 90 derajat. Itu. Lalu desain secara keseluruhan ini bisa meminimalkan koefisien drag-nya atau hambatan anginnya. Jadi koefisien drag-nya itu menurut data yang kami terima dari BMW Indonesia hanya 0,26. Ya, ini bisa tercipta berkat salah satunya grillnya besar, ya, ini juga desain air fan-nya, ya. Lalu ini desain fendernya yang memang agak menutup. Desain peleknya pun, ya, outer dari peleknya pun itu sangat mendukung hambatan angin yang bisa diminimalkan, ya. Jadi sekali lagi desain kap mesin ini bukan sekedar hanya desain saja, tapi ada fungsinya juga, termasuk desain spionnya nih, ya. Jadi ini yang bisa menambah efisiensi sekaligus meningkatkan performa dari BMW X1 ini. Lalu bicara dimensi, ya. Dimensinya ini pastinya lebih besar, ya, lebih besar daripada BMW X1 generasi kedua yang sebelumnya. Lebih besarnya kita lihat dimensinya dia lebih lebar, ya, ground clearance-nya juga lebih tinggi, meskipun rodanya ukurannya nggak jauh beda, ya, dengan yang generasi sebelumnya, ya, masih menggunakan lingkar 18 inci, tapi yang paling kentara sih, ya, apalagi kalau dibandingkan mungkin disejajarkan dari ground clearance. Ini meskipun data dari BMW Indonesia, ya, tidak diinfokan, tapi saya merasa ground clearance-nya lebih tinggi. Ya, lalu yang mencirikan SUV adalah kalau di generasi kedua sebelumnya pilar A, B, C dan D. BLD ini lebih landai, tapi di generasi ketiga ini dia lebih tegak. Jadi ini SUV banget dari ground clearance, pilar C dan D-nya. Lalu juga satu lagi, wheelbase. Wheelbase-nya lebih panjang. Dengan wheelbase yang lebih panjang itu menjadikan tentunya kabinnya akan menjadi lebih luas. Oke. Sebelum beralih ke kabin, kita lihat tampilan belakangnya dulu. Dengan efek desain yang tadi, yang lebih SUV, ya, kita lihat nih kacanya nih, kaca belakang sepertinya lebih lebar. Ada kesan lebih lebar. Lalu lampu belakang
tail lampnya juga seperti BMW yang terkini juga desainnya. Seperti halnya di lampu depan. Lampu depan membentuk L shape tapi terbalik ya, sudah DRL. Dan satu lagi yang mencirikan BMW X1 generasi ketiga ini adalah SUV banget adalah pemasangan peranti roof rails ya. Roof rails ini bukan cuma pajangan ya, diklaim BMW ini berfungsi aktif. Jadi kalau kawan sound mesin yang menggunakan atau membeli mobil BMW ini butuh bagasi ekstra, bisa membeli original aksesoris dari roof rack dan roof box di BMW Indonesia. Dan roof rail ini bisa difungsikan secara aktif. Nah, sekarang saya membahas fakta keempatnya, yaitu di dalam kabin khususnya untuk posisi jok baris paling depan. Nah, ini menurut kami dashboard ini lebih personal ya. Lebih personalnya apa? Ini ada layar sekitar 10 inch ya yang memanjang, tapi kalau dilihat dari samping tuh nggak memanjang flat gitu aja, agak melengkung. Nah, ini lebih ke posisi driver oriented ya. Kalau sebelumnya di generasi kedua ada iDrive controller di konsol tengah, kali ini tidak ada ya. Konsol tengahnya ini didesain memanjang ke depan. Lalu untuk fungsi kontrolnya sendiri ada di layar. Jadi semua pengaturan utamanya ada di layar. Ya, kalau di konsol tengah ini hanya untuk ya engine start stop. Ya, lalu untuk perpindahan transmisinya. Ya, dan ada mode berkendara. Jadi ada 3 mode berkendara yang ditawarkan oleh BMW X1. Ya, kita lihat pastinya ini mewah ya, ciri khasnya BMW. Sudah begitu juga joknya perforated ya, semua fungsi dan kebutuhan berkendara diakomodir di kabin bagian depan ini ya. Rasanya sih memang paling enak nyetir sendiri ya untuk BMW X1 ya, untuk bersama berkeluarga dan menyetir sendiri berpergian keluar kota gitu. Oke, kita bahas fakta berikutnya. Ya, nah fakta berikutnya masih di kabin, tapi di kabin jok baris kedua ya, atau kabin tengah ya. Nah, dengan wheelbase yang lebih panjang tadi, otomatis menciptakan ruang yang lebih ekstra untuk jok baris kedua ya. Kita lihat nih, untuk legroom masih lega ya, untuk headroom apalagi, ditambah ini ada panoramic roof. Ini adalah varian paling bawah dan satu-satunya yang saat ini ditawarkan oleh BMW Indonesia dan sudah dilengkapi panoramic roof. Kalau di generasi sebelumnya ya, panoramic roof ini hanya ada di varian M Sport. Ya, sementara generasi ketiga ini sudah ada di varian basicnya nih. Nah, gitu ya. Oke, sudah begitu lebih praktikal lagi. Ya, jok baris kedua ini sekarang sudah bisa untuk format 40-20-40. Jadi menyesuaikan kebutuhan ruang kabin aja. Gitu. Dan ini yang paling mengesankan ya. Dengan kabinnya lebih luas ini menciptakan ruang bagasi yang kapasitasnya ekstra. Lebih besar 50 liter dibandingkan generasi sebelumnya. Gitu. Apalagi kalau semua jok di baris kedua ini semua direbahin, ya format 40-20-40 tadi direbahkan, ditidurkan, itu total kapasitasnya mencapai 1.600 liter. Nah, inilah salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh BMW X1 ini. Ya. Sebelum kita lanjut ke fakta menarik berikutnya, nah saya mau ngulik soal audionya nih. Ya, kalau standarnya OEM-nya BMW ini udah oke menurut kami. Tapi sebelum-sebelumnya kami pernah review BMW X1 yang di-upgrade audionya. Nah, bagi kawan sound mesin yang nantinya akan beli BMW X1 ini dan ingin mengupgrade kualitas keluaran suaranya, kami punya rekomendasi nih. Ya, kami akan rekomendasikan sejumlah produk dari brand audio vokal asal Prancis yang memang udah kompatibel, ya, udah plug-in untuk BMW.
Nah, berikut nih serinya nih. Ya, serinya. Silakan dipilih dan kalau berminat silakan datangi gerai audio terdekat di kota Anda atau hubungi akun resmi Instagramnya Vokal Indonesia. Fakta keenam, kita bicara soal mesin. Ya, BMW X1 ini masih mengandalkan basis mesin yang sama seperti generasi sebelumnya, yaitu mesin penggerak roda depan dan berkonfigurasi 3 silinder. Nah, namun menariknya, meskipun masih pakai basic mesin lama, tapi ada 90 parts baru yang dibenamkan di mesin ini. Benefitnya adalah tenaga yang bertambah, ya sekitar 15%. Sehingga keluaran tenaganya mencapai 156 horsepower dengan torsi 230 Nm. Wah, ini luar biasa banget ya. Jadi performanya bertambah, namun efisiensinya tetap rendah. Oke, menarik sekali nih. Oke, sebelum kita masuk ke fakta ketujuh, nah, kenapa sih bisa efisien pada BMW X1 ini? Karena ya bobotnya pun ternyata juga berkurang loh. Jadi ada beberapa parts seperti kap mesin dan pintu-pintu yang sudah memakai bahan aluminium. Sehingga kalau ditotal ya bobotnya ini berkurang sekitar 22 kg dibandingkan generasi sebelumnya, dan itu cukup berpengaruh ya buat efisiensinya ya. Fakta terakhir nih, fakta ketujuh ya. Kita bicara soal harga. Jadi, BMW X1 ini sudah diproduksi di fasilitas perakitannya BMW Indonesia di Gaya Motor Sunter, Jakarta. Ya, jadi ini udah diproduksi lokal, ya, CKD, Completely Knockdown. Nah, itu yang menyebabkan harganya tetap kompetitif. Ya, saat ini BMW X1 hanya tersedia satu varian saja, yaitu xDrive 1.8. Harganya saat ini per akhir Juli 2023 ini dihargai 877 juta off the road. Ya, jadi kalau kita kalkulasikan on the road itu sekitar 970 jutaan ya untuk on the road DKI Jakarta. Ya, jadi ini cukup kompetitif, belum sampai menyentuh angka 1 miliar mendapatkan sebuah SUV BMW yang penuh kepraktisan dan juga pastinya penyematan teknologi terkini yang juga diterapkan BMW pada seri-seri teratasnya. Oke, kira-kira gimana nih menurut kawasan mesin? Ya, dengan harga segitu ya, meskipun dengan harga tersebut sudah tidak menjadikan BMW X1 ini sebagai BMW termurah di Indonesia. Karena dulu sempat menjadi BMW termurah di Indonesia dan itu disandang X1 generasi kedua. Nah, saat ini ada di seri 218 tuh yang menjadi termurah ya untuk saat ini. Ya. Kira-kira segitu aja review singkat dari saya ya, mengungkap 7 fakta menarik soal BMW X1 yang rasanya sih bakal menjadi market leader lagi nih di segmennya ya, dan menjadi BMW paling favorit dan paling laku di Indonesia. Apakah ini bisa menjadi yang paling laku lagi? Bisa merebut tahta lagi? Atau mempertahankan tahtanya? Ya, kita lihat saja nanti. Oke, gitu aja. Kawan Sound and Mesin, kalau mau komentar silakan tulis di kolom komentar. Suka video ini, silakan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami supaya kami dapat terus mengembangkan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Oke, gitu dulu, gitu aja. Salam sehat selalu dari saya, Om Anto. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.